Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang permutasi dari mata kuliah Matematika Kombinatorik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya dari kelas 6D dengan NPM 20106310505112. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Untuk yang pertama ada pengertian permutasi. Nah, permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Nah, oleh karena memperhatikan urutannya, maka posisi unsurnya tidak bisa dibalik atau ditukarkan. Misalkan contohnya dari 5 calon pengurus kelas, nah akan dipilih 4 untuk menempati posisi ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, kira-kira ada berapa cara untuk memilihnya? Nah, dari kasus tersebut, setiap calon akan terpilih menempati posisi atau jawaban tertentu yang tidak bisa ditukarkan dengan calon lainnya. Nah, itulah mengapa pada contoh pemilihan calon pengurus ketua kelas berlaku permutasi. Nah, permutasi R dari N, yaitu unsur yang tersedia bisa dinyatakan sebagai P dalam kurung N, R. Kemudian ada jenis-jenis permutasi. Nah, berdasarkan unsur penyusunannya, permutasi itu dibagi menjadi 4 jenis, yakni permutasi dengan semua unsur yang berbeda, kedua permutasi yang dibatasi dengan beberapa unsur berbeda, yang ketiga permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan yang terakhir ada permutasi siklis. Untuk yang pertama yaitu permutasi dengan semua unsur yang berbeda, yaitu hasil permutasi R untuk N unsur yang berbeda di mana R-nya kurang dari sama dengan N. Nah, bisa ditentukan dengan rumus berikut, yaitu rumusnya permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N diambil R faktorial, yaitu dengan P permutasi R dari N yaitu P N, R sama dengan yaitu permutasi R unsur untuk N unsur yang berbeda, tuh dimana N-nya banyaknya unsur dan kemudian R-nya kriteria unsur yang akan dipermutasikan. Kemudian kita bisa ingat bahwa R dan N-nya termasuk himpunan bilangan bulat ya. Kemudian jika R sama dengan N, maka persamaannya menjadi permutasi N dari N sama dengan N faktorial per N diambil N faktorial sama dengan N faktorial. Contoh penerapan permutasi jenis ini adalah yaitu Kepala SMA makmur meminta petugas TU untuk menyusun nomor ujian sebanyak 4 digit, kemudian menggunakan susunan angka 1 sampai 6. Nah, yang ditanyakan berapa banyak susunan nomor ujian yang mungkin dibentuk. Untuk pembahasannya, yang pertama yang diketahuinya yaitu N-nya sama dengan 6, banyaknya angka yang bisa dijadikan pilihan. Kemudian L-nya 4, yaitu angka yang dipilih. Nah, yang ditanyakan permutasi R dari N. Jawabannya yaitu tadi kepala sekolah memberikan pilihan angka dari 1 sampai 6. Nah, sementara yang harus digunakan hanyalah 4 angka saja. Nah, oleh karena itu pada nomor ujian berlaku urutan. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan permutasi, yaitu di mana permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N diambil R faktorial, yaitu N-nya tadi 6, berarti 6 faktorial per 6 diambil 4 faktorial, berarti sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial, berarti 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Nah, hasilnya 360. Jadi susunan nomor ujian yang bisa dibentuk adalah 360. Nah, untuk yang kedua yaitu permutasi dengan pembatas beberapa unsur yang berbeda. Nah, secara konsepnya permutasi ini hampir sama dengan permutasi yang sebelumnya, hanya saja dibatasi oleh beberapa saat. Misalnya, contohnya ada 6 anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, 6 anak tersebut duduk di bangku panjang dengan ketentuan di kedua ujung bangkunya harus diisi oleh anak laki-laki. Berapakah cara duduk yang dibentuk? Yang bisa dibentuk yaitu, nah pada kasus tersebut ada 2 batasan permutasi, yaitu permutasi untuk menentukan banyak posisi anak laki-laki untuk mengisi ujung bangku, dan permutasi sisa bangku setelah keduanya diisi oleh anak laki-laki.
Kemudian untuk solusi dari kasus tersebut adalah solusi dari persamaan tadi, yaitu mula-mulanya kita gambarkan terlebih dahulu bangku beserta syaratnya, yaitu dimana misalkan ada 4 kolom nih, kolom 1 sama kolom 6 diisi anak laki-laki. Nah, banyaknya susunan anak laki-laki yang mungkin yaitu dimana N-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 2. Nah, dengan demikian yaitu rumusnya P32 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 diambil 2 faktorial, berarti hasilnya 6. Nah, kemudian setelah kedua ujung diisi oleh anak laki-laki, nah banyaknya bangku yang tersisa adalah 4. Nah, 4 bangku ini akan diisi oleh 4 anak yang tersisa, sehingga permutasinya yaitu N-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 4 juga. Nah, kemudian kita beroleh berarti permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial, jadi 4 dikali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Nah, berarti banyaknya cara berbeda untuk mengisi bangku tersebut adalah 6 dikali 24, yaitu hasilnya 144 cara. Untuk yang ketiga yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, jika pada suatu elemen ada beberapa unsur yang sama, lalu kemudian diminta untuk menentukan permutasi dari elemen tersebut, nah kita bisa menggunakan persamaan di bawah, yaitu persamaannya P sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial sampai Rn faktorial, dengan dimana P-nya yaitu permutasi, kemudian N-nya yaitu total jumlah unsur pada suatu elemen, R1 yaitu banyaknya unsur 1 yang sama, R2 banyaknya unsur 2 yang sama, R3 banyaknya unsur 3 yang sama, dan Rn yaitu banyaknya unsur N yang sama. Nah, dengan permutasi jenis ini biasanya digunakan untuk menentukan banyaknya susunan huruf. Misalkan ada yang ada di suatu kata. Nah, misalkan permutasi dari kata Indonesia, sekolah, bahasa, dan sebagainya. Nah, kita ada contoh. Contohnya yaitu tentukan banyak permutasi dari kata Indonesia. Nah, pembahasannya yang diketahuinya yaitu kata Indonesia itu ada 9 huruf. Kemudian R1-nya yaitu 2 huruf, di mana huruf I, dan R2-nya 2 huruf yaitu huruf N. Nah, ditanyanya permutasinya yaitu untuk jawabannya. Nah, untuk menentukan banyaknya permutasi dari kata Indonesia, kita gunakan persamaan di bawah ini, yaitu persamaannya permutasi sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, berarti N-nya di mana 9, berarti 9 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, berarti sama dengan hasilnya 90.720. Jadi banyaknya permutasi dari kata Indonesia adalah 90.720. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang keempat ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya cara menyusun suatu objek yang posisinya melingkar. Nah, secara matematis permutasi siklis ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu permutasi S sama dengan N diambil 1 faktorial. Nah, dengan dimana PS yaitu permutasi siklis dan N-nya adalah banyak unsurnya. Nah, di sini ada contoh, yaitu contohnya ada 5 anak yang akan duduk secara melingkar. Nah, berapakah banyak cara duduk 5 anak tersebut? Nah, pembahasannya itu diketahui tadi kan N-nya 5. Kemudian yang ditanyakan permutasi siklisnya, yaitu untuk jawabannya kita tentukan permutasi siklis dengan rumus yang tadi, yaitu PS sama dengan N diambil 1 faktorial, di mana N-nya 5, berarti 5 diambil 1 faktorial, hasilnya 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Berarti, jadi banyaknya cara duduk 5 anak tersebut secara mereka adalah 24. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau salah materi dalam penyampaiannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.